Babak baru perang antara Iran dan Amerika Serikat baru saja dimulai. Bukan dengan rudal, bukan dengan drone, tapi dengan barisan kode digital dan kebocoran data tingkat tinggi. Menurut laporan eksklusif dari Reuters dan The Washington Post, sebuah kelompok hacker yang dikenal dengan nama Robert mengklaim telah berhasil membobol puluhan akun email milik lingkaran orang dalam Presiden Trump. Nama-nama yang disebut bukan sembarang orang. Mulai dari juru bicara Gedung Putih hingga pengacara pribadi Trump, bahkan penasihat politik senior, dan yang paling kontroversial, mantan aktris film dewasa yang dulu berseteru dengan Trump di pengadilan. Data yang dicuri diduga mencakup negosiasi keuangan, strategi kampanye, hingga komunikasi pribadi terkait skandal masa lalu. Dan yang membuat situasi semakin mencurigakan adalah waktu serangan ini, tepat setelah konflik bersenjata Iran-Israel memanas, dan ketika Washington baru saja melancarkan gelombang sanksi baru ke Teheran. Beberapa pakar keamanan siber di Amerika, seperti Michael Kagan dari lembaga Counter Cyber Threat Analysis, secara terbuka menduga kelompok Robert ini punya afiliasi langsung dengan jaringan siber Iran. Ini bukan tanpa alasan. Tahun lalu, kelompok yang sama pernah mengklaim bertanggung jawab atas serangan siber ke beberapa pejabat kampanye Partai Republik. Pola serangannya kembali muncul dengan target yang jauh lebih strategis, Gedung Putih, dan lingkaran orang dalam Presiden Amerika. Yang lebih menarik adalah analisis para pengamat militer dan intelijen. Menurut mereka, serangan ini adalah bentuk nyata dari doktrin perang asimetris Iran, di mana serangan dunia maya menjadi alat balas dendam non-konvensional tanpa memicu eskalasi militer langsung. Sinyalnya jelas, Teheran sedang mengirim pesan bahwa mereka bisa menyentuh pusat kekuasaan Amerika tanpa menembakkan satu rudal pun. Sementara itu, di sisi Washington, reaksi datang dari Jaksa Agung Amerika Serikat, Pam Bondi, yang dalam konferensi pers darurat mengutuk keras aksi ini, menyebutnya sebagai agresi digital terhadap demokrasi Amerika. FBI dan NSA dilaporkan telah meluncurkan operasi kontra-intelijen untuk melacak sumber serangan. Namun hingga saat ini, belum ada bukti yang secara langsung mengaitkan Iran sebagai aktor negara. Yang ada hanya spekulasi, analisa forensik, dan indikasi digital yang semakin mempertebal kabut perang siber. Secara strategis, ini menciptakan dilema besar bagi Trump dan Pentagon. Membalas dengan serangan balasan, resiko eskalasi terlalu tinggi. Mengabaikan, sama artinya dengan memberi lampu hijau untuk serangan lanjutan. Beberapa analis menyebut, ini bisa menjadi skandal politik terbesar sejak kasus email Hillary Clinton tahun 2016. Jika isi email ini terbukti mengandung pelanggaran hukum atau manipulasi politik, bukan tidak mungkin badai politik kan meledak di Washington. Dan untuk Iran, ini merupakan bentuk kemenangan tanpa perang, membuat lawan terombang-ambing dalam ketakutan, kebocoran, dan krisis kredibilitas. Dunia kini menunggu apa isi sebenarnya dari ribuan email yang katanya sedang dipersiapkan untuk dibocorkan ke publik.